Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizra ini dari PBS 3A. Di sini saya akan membahas tentang perusahaan berbadan hukum. Yang pertama itu ada perseroan terbatas. Jadi, perseroan terbatas adalah badan usaha yang dimiliki oleh Indonesia. Banyak sekali undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pada dasarnya, perseroan terbatas adalah badan usaha dan badan hukum yang memiliki modal. Modal ini berbentuk saham yang dapat diperjualbelikan. Karena modal ini berbentuk saham yang dapat diperjualbelikan, maka pemilik saham ini memiliki bagian sebesar saham yang dimilikinya. Perubahan kepemilikan juga dapat dilakukan tanpa harus membubarkan perusahaan. Yang selanjutnya tuh ada cara pendirian PT. Nah, caranya tuh ada banyak tahapannya. Yang pertama itu pengajuan nama perseroan terbatas. Yang kedua pembuatan akta pendirian PT. Nah, ketika membuat akta pendirian ini banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu pendiri PT ini minimal 2 orang atau lebih. Yang kedua itu menetapkan jangka waktu pendirian PT, misalnya selama 10 tahun, 20 tahun, bahkan lebih. Yang ketiga itu memiliki maksud dan tujuan dalam pendirian PT ini. Yang keempat ini memiliki modal dasar sebesar 50 juta. Nah, dari modal dasar ini disetorkan sebesar 25%. Yang langkah ketiga itu membuat SKDP atau surat keterangan domisili perusahaan. Yang keempat pembuatan NPWP, dan yang kelima itu pembuatan anggaran dasar perusahaan. Nah, langkah selanjutnya itu membuat SIUP. SIUP ini berfungsi agar perusahaan ini dapat melakukan kegiatannya. Dan langkah selanjutnya itu membuat tanda daftar perusahaan, dan langkah yang terakhir itu ketika perusahaan ini telah melakukan beberapa tahapan pendaftaran dan telah disahkan oleh menteri, lalu perusahaan ini diumumkan melalui BNRI atau Berita Acara Negara Republik Indonesia. Dan selanjutnya itu ada tanggung jawab pemegang saham. Nah, pemegang saham ini memiliki tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebesar saham yang dimilikinya. Jika utang perusahaan ini melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut bukan menjadi tanggung jawab pemegang saham. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Selanjutnya adalah adanya merger, konsolidasi, dan juga akuisisi. Jadi, merger adalah bergabungnya dua perusahaan atau lebih yang awalnya itu terpisah dan akhirnya menjalani usaha yang baru dengan memakai nama perusahaan yang lamanya. Nah, bergabungnya dua perusahaan menjadi satu ini tidaklah mudah karena masing-masing dari perusahaan ini memiliki budaya kerja yang berbeda. Yang selanjutnya itu ada konsolidasi. Konsolidasi adalah bergabungnya dua perusahaan atau lebih dan membuat perusahaan baru. Perusahaan yang lamanya itu dibubarkan. Harta dan utangnya digabungkan, dicatat dalam perusahaan yang baru, dan tentu saja asetnya pun bertambah. Yang selanjutnya itu ada akuisisi. Akuisisi adalah mengambil alih perusahaan lain untuk menjadikan perusahaan itu menjadi lebih besar. Yang selanjutnya itu adalah pembubaran PT. Pembubaran PT adalah proses menghapus status hukum sebuah perusahaan dari badan hukum. Nah, ketika melakukan pembubaran, itu artinya pemilik PT mengakhiri seluruh aktivitas PT dan keberadaannya. Nah, pembubaran ini dapat dilakukan karena ada beberapa hal. Yang pertama itu merupakan keputusan rapat umum pemegang saham. Yang kedua itu telah berakhirnya jangka pendirian PT. Yang selanjutnya itu harta pilot PT tidak dapat membayar kepailitan, dan juga harta pilot PT tidak dalam keadaan insolvensi atau keadaan di mana perusahaan ini tidak dapat membayar utang tepat waktu, dan juga dicabutnya izin usaha dan lain sebagainya. Itulah yang membuat sebuah PT itu membubarkan perusahaan. Selanjutnya adalah BUMN, Perum, dan Persero. Perum merupakan perusahaan umum yang merupakan bagian dari BUMN. Perum ini modalnya berasal dari negara. Perum bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi keuntungannya ini dikategorikan sebagai pendapatan negara. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN Perum tidak diperkenankan sahamnya dimiliki oleh orang lain. Selanjutnya itu ada Persero. Persero juga sama saja merupakan bagian dari BUMN, tetapi Persero ini modalnya berasal dari saham-saham yang dimiliki oleh minimal 2 orang atau lebih. Nah, maka 50% saham perusahaan ini wajib dimiliki oleh negara atau pemerintah. Pada intinya, Perum sama Persero ini sama-sama bagian dari BUMN. Tetapi kalau Perum itu seluruh modalnya adalah milik negara. Kalau Persero hanya sebagian modalnya saja yang milik negara. Selanjutnya adalah pendirian Perum. Dalam mendirikan Perum, ini diusulkan oleh Menteri kepada Presiden setelah Menteri melakukan berbagai evaluasi yang diperlukan. Dalam pendirian Perum ini tidak harus melewati proses pembuatan akta dan yang sebagainya. Pendirian Perum dapat dilakukan hanya dengan menunggu penerbitan peraturan pemerintah saja. Nah, dalam hal pertanggungjawaban, Direktur Perum ini bertanggung jawab kepada menteri yang terkait. Dan selanjutnya itu cara pendirian Persero. Nah, dalam pendirian Persero ini dibilang cukup rumit karena harus mengurus SKDP, NPWP, dan lain sebagainya. Dan pengusaha juga harus meminta persetujuan di Kementerian Kemenkumham. Selanjutnya adalah status Badan Hukum Perum dan Persero. Status Badan Hukum Perum adalah
badan hukum yang bersifat publik yang berfokus pada penyelenggaraan publik. Sedangkan status badan hukum dari Persero adalah badan hukum yang bersifat privat yang berfokus untuk mencapai keuntungan sekaligus memperhatikan kepentingan negara. Selanjutnya adalah organ dari Perum dan Persero. Organ dari Perum adalah menteri, direksi, dan juga dewan pengawas. Sedangkan organ dari Persero adalah RUPS, direksi, dan juga komisaris. Selanjutnya adalah koperasi. Sebelumnya, apa sih koperasi itu? Jadi, koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi atau bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya itu ada pendirian koperasi. Dalam pendirian koperasi ini didasarkan atas bentuk koperasi apa yang ingin didirikan. Misalnya, koperasi primer atau koperasi sekunder. Untuk koperasi primer dibutuhkan minimal 20 orang anggota koperasi, sedangkan untuk koperasi sekunder dibutuhkan minimal 3 koperasi yang berbadan hukum. Dalam pendirian koperasi ini dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Tata cara pendirian koperasi diatur dalam pasal 12 Permen Koperasi dan juga UKM nomor 9 tahun 2018. Selanjutnya adalah status hukum koperasi. Pada tatanan hukum di Indonesia, koperasi merupakan badan usaha yang diakui sebagai badan hukum. Oleh karena itu, koperasi dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti halnya manusia. Koperasi mendapat status hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh menteri. Dan yang selanjutnya adalah modal koperasi. Modal koperasi ini berasal dari 2 sumber, yaitu sumber internal dan juga sumber eksternal. Sumber internal itu berasal dari anggota koperasi itu sendiri, sedangkan sumber eksternal berasal dari luar anggota koperasi. Nah, yang pertama itu ada sumber internal. Sumber internal itu dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan juga dana cadangan. Dan sedangkan sumber eksternal itu dapat berupa hibah, pinjaman, dan juga sumber lain yang sah. Selanjutnya adalah keanggotaan koperasi. Keanggotaan koperasi ini terdiri dari perorangan dan badan hukum koperasi. Perorangan maksudnya adalah orang yang sukarela menjadi anggota koperasi, sedangkan badan hukum koperasi adalah orang yang menjadi anggota koperasi dan pengetahuannya lebih luas. Selanjutnya ada macam-macam koperasi. Macam-macam koperasi ini ada 4. Yang pertama, koperasi berdasarkan fungsinya, yang kedua, koperasi berdasarkan keanggotaannya, yang ketiga, koperasi berdasarkan komoditasnya, dan yang keempat, koperasi berdasarkan tingkatannya. Yang pertama